Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Gak kerasa ya, dari video unboxing ROG Phone 8 sampai saat ini ternyata udah sekitar 1 bulanan aja. Dan selama gue pakai HP ini, gue menemukan beberapa hal yang mesti gue share ke kalian sebelum membeli HP ini. Yang pertama jelas HP ini tuh kenceng banget ya, pakai chipset paling kenceng saat ini, chipset Snapdragon 8 Gen 3 dengan GPU-nya itu Adreno 750, varian yang mempunyai itu 12, 256GB, sudah baterainya itu 5500 mAh, sudah menggunakan Android 14, kemudian ngecasnya juga cepet ya di 65 watt, dan sudah mendukung wireless charging, dan tentunya ada NFC juga. Dan untuk informasi nih, jadi Asus menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun untuk security update. Pas tes sintetis, skornya ini tuh tembus 2 jutaan. Geekbench-nya juga tembus 6.600-an poin untuk multicore. Malah gue juga coba tes wildlife, skornya ini tuh max out ya. Cuman pas gue coba tes wildlife stress test, stability-nya itu di 76%. Nah, gue coba lagi nih, sekali lagi tesnya, sekarang stability-nya ini tuh di 78%. Gue juga coba tes CPU-nya lagi ya, dan gue nemu maksimal suhunya ini tuh di angka 59 derajat Celcius. Dan throttling-nya ini tuh di 26%. Kalau kita coba main game nih, semuanya ini tuh lancar ya. Game apa aja disikat abis sama HP ini. Paling ya kita harus kompromi sama suhunya kali ya. Baiknya sih memang pakai cooler ya, biar HP ini tuh nggak begitu panas. Karena kan kita juga tahu HP ini tuh materialnya ini tuh terbuat dari frame-nya ini tuh, maksudnya frame-nya ini tuh metal, dengan back-covernya ini tuh glass. Jadi wajar banget ya, ini tuh cepet banget menghantarkan panas. Jadi kita harus memakluminya. Nih contoh gue main game PUBG ya, settingannya ini tuh udah bisa di frame rate ultra extreme yang bisa mencapai di 120 fps. Gamenya ini tuh lancar banget, enak, apalagi pakai air triggernya makin sat-set gitu ya main gamenya. Yang udah pro banget main game kayak begini, gue yakin bakalan nyaman banget pakai air trigger ya. Terus buat yang suka pakai gyro juga nih, ini tuh udah enak banget gyronya. Menurut gue ini adalah HP gaming terbaik yang masuk Indonesia. HP ini tuh beneran gaming ya, bukan cuma HP kenceng yang bisa dipakai main game, tapi beneran gaming. Karena buat gue pribadi, HP ini tuh hadir dengan fitur dan aksesoris yang overkill. Kita bisa mengontrol secara maksimal ya ketika bermain game menggunakan air trigger. Gue sering pakai ini nih, jadi mau nembak musuh atau pas scoop jadi lebih cepat. Terus untuk aksesorisnya nih, sekarang hadir generasi baru ya, Aero Active Cooler X. Kipas pendingin dengan menggunakan TEC dengan desain yang lebih ramping, dan walaupun sekarang nggak ada speakernya, tapi diklaim dengan kipas ini HP bisa lebih dingin. Sayangnya nih kita nggak ada barangnya ya, jadi nggak bisa kita coba. Terus nih ada lagi ya, aksesoris berikutnya yang menarik menurut gua ada yang namanya ROG Tizen Mobile Controller yang bisa bikin experience main game jadi lebih seru layaknya memegang handheld konsol. Gak cuma bentuk fisik nih, software gamingnya juga punya fitur yang melimpah, namanya Game Genie. Di dalamnya ada banyak banget fitur seperti real-time info untuk memantau FPS game, settingan manual refresh rate, pengaturan air trigger, screen record, makro, dan sebagainya. Banyak banget. Fitur gaming di HP ini tuh tetap overkill ya. Dari dulu sampai sekarang, ini belum ada kompetitornya yang bisa membuat fitur gaming selengkap ROG Phone kayak begini ya. Malah Asus bisa bikin fitur baru nih, namanya Xsense 2.0. Jadi menurut Asus ini adalah fitur AI untuk membantu pengalaman bermain game biar lebih maksimal. Dan saat ini bisa optimal hanya di game Genshin Impact, kemudian Arena of Valor, dan Honkai Star Rail. Di dalamnya ini tuh ada fitur auto pick up. Ini tuh memudahkan kita mengambil benda-benda secara otomatis, jadi kita tinggal jalan aja, nggak perlu pencet apa-apa. Ada juga nih auto run, ini mirip di game PUBG ya, jadi kita tinggal tekan aja tombol auto run-nya, maka karakter akan otomatis berjalan. Terus ada juga nih yang namanya speed conversation, yang bikin dialog di game ini tuh bisa dipercepet ya, sehingga dialog akan cepet beres, jadi kita nggak akan bete nunggu dialog lama-lama. Terus ada juga nih quick escape, jadi kalau kita terjebak sama serangan musuh nih, atau misal kita kena status beku gitu ya, biasanya tuh kita mesti tap-tap layar ya dengan cepat supaya bisa lepas. Nah dengan fitur ini otomatis kita bisa lepas dengan mudah tanpa mencet apa-apa. Semua fitur Xsense ini ya, ini tuh adalah hasil kerjasama Asus dengan Hoyoverse yang membuat game Genshin Impact. Fitur ini tuh saat ini baru ada di ROG Phone 8 series. Ya bisa gue bilang ini tuh cheating kali ya, atau emang ya terserah deh teman-teman gimana pendapatnya ya. Kemudian yang gue suka sama HP ini terkait layarnya yang punya spek terbaik untuk HP gaming.
Panelnya ini tuh AMOLED 165 Hz yang bikin smooth, dan respon layarnya ini tuh responsif banget karena punya touch sampling rate di 720 Hz. Untuk urusan warna nggak usah ragu lagi ya, gambar yang dihasilkannya ini tuh bagus banget. Malah digunakan di luar ruangan aja masih terlihat dengan jelas karena punya peak brightness di 2500 nits. Layarnya itu selain enak banget buat gaming, buat kalian nih yang sering ngedit foto ataupun color grading, layarnya ini tuh bisa menghasilkan warna yang sangat akurat, yang mana ini akan sangat membantu banget untuk pekerjaan kalian. Yang gua kurang suka nih sebenarnya, kenapa ini bezelnya ini nih ya, ini tuh kenapa dibuat setipis ini. Alhasil nih, speaker yang biasanya menghadap ke depan jadi mesti dipindahkan ke samping gitu, dikorbankan ya. Dan untuk HP gaming, jujur gua kurang suka. Ini pendapat gua aja ya, mungkin beda-beda juga. Tapi walaupun begitu, hasil speaker stereonya ini tuh masih sangat bagus kualitasnya, masih sangat premium. Buat gua pribadi, smartphone dengan speaker terbaik salah satunya adalah ROG Phone dan Galaxy S series ya, kalau misalnya dari Samsung. Oh iya, karena layarnya itu sudah AMOLED, jadi selain ada fitur Always On Display, dilengkapi juga nih dengan fitur In-Display Fingerprint yang memudahkan kita membuka kunci dengan sidik jari di layar. Dan hasilnya cepat banget. Dan yang perlu kalian tahu juga nih, HP ini tuh menjadi HP gaming pertama yang punya sertifikasi IP68, yang mana artinya HP ini tuh bisa kita cemplungin ke dalam air. Setidaknya kalau udah ada sertifikat IP68 ya kita nggak akan khawatir ya kalau misalnya kehujanan ataupun ketumpahan air, bahkan sengaja foto-foto di dalam air bisa. Kemudian nih, yang perlu kalian perhatikan juga sebelum beli HP ini adalah ya desainnya. Harus kita akui ya, desain yang sekarang ini tuh nggak begitu gaming banget. Suka nggak suka, sepertinya Asus memang mengikuti perubahan pasar. Kalau gue sih melihatnya ya lebih fresh aja gitu ya. Kalau sekarang lebih ke gaming phone, maksudnya kalau sekarang tuh lebih ke gaming phone tapi ke usability gitu ya. Bukan gaming phone banget gitu ya. Lebih ke untuk desain penggunaan sehari-hari gitu ya. BAM kameranya tuh beda ya, dengan back covernya juga yang lebih clean, frame-nya itu aluminium, dan material depan belakangnya ini tuh sudah menggunakan kaca. Belakangnya ini tuh Gorilla Glass dan depannya ini tuh Gorilla Glass Victus 2. Untuk dimensi dan bezelnya juga sekarang lebih kecil ya dibandingkan dengan ROG Phone 7. Begitupun dengan ketebalannya, sekarang tuh lebih tipis hanya di 8,9 mm. Di bagian kanannya ini tuh ada sensor air trigger ya. Kemudian ada juga mikrofon, terus tombol power dan volume rocker. Di bagian atasnya ini tuh ada lubang mikrofon dan lubang speaker yang berada di dekat earpiece. Di bagian kirinya itu ada port Type-C, bisa kita pakai buat ngecas ya kalau sambil main game karena ada mode bypass charging, jadi aman main game lama-lama sambil ngecas. Dan di bawahnya itu ada lubang mikrofon, kemudian ada juga port Type-C, kemudian slot SIM tanpa micro SD ya. Nggak support micro SD maksudnya. Kemudian lubang speaker dan port jack audio. Kalau mau settingan logo mata ROG ini ya, yang ini nih yang bisa kita atur melalui aplikasi Armoury Crate. Jadi teman-teman silahkan atur sendiri aja di aplikasi Armoury Crate. Nah, sekarang mari kita bahas nih kameranya ya. Secara spek ini udah bagus ya, sensornya aja udah pakai IMX890 dan sudah OIS. Terus ada juga nih ultra wide-nya juga nih. Gua suka ada ultra wide angle tuh, jujur gua suka banget. Cuman karena ini versi basicnya dan pasarnya ini tuh di Indonesia, jadi kita cuma dapat kamera makro, bukan kamera tele. Aduh, sayang banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Sementara nih, kamera depannya ini tuh beresolusi 32 megapiksel, dan untuk perekaman video, nggak main-main ya, HP gaming ini tuh bisa merekam video di 8K, 8K 24 fps, dan bisa juga di 4K di 120 fps, bisa juga nih kalau untuk slow motionnya ya. Dan untuk merekam videonya di 4K 60 fps. Sementara nih untuk ultra wide-nya bisa juga nih di 4K 30 frame per second, atau bisa juga di 1080 pixel di 60 frame per second. Yang cukup disayangkan, kamera depannya ini tuh hanya bisa merekam di 1080 di 30 frame per second. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Asus ROG Phone 8. Silahkan teman-teman komentar di bawah. Oke, ini perekaman video menggunakan kamera depannya ROG Phone 8 ya, dengan settingan mikrofon white noise reduction. Jadi harusnya suara angin cukup diminimalisir ya. Ini di kualitas mentok Full HD di 30 frame per second ya. Sayangnya ini belum bisa 60 frame per second, dan ini belum menggunakan fitur stabilisasinya. Jadi kemungkinan agak goyang-goyang. Sekarang mari kita coba menggunakan fitur stabilisasinya. Nah, ini menggunakan fitur stabilisasinya. Mentok di kualitas Full HD 30 frame per second ya. Teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitasnya. Gua sama Isa lagi jalan kaki nih, pulang dari masjid kita ya, teman-teman ya. Memang mencari dunia tuh susah ya.
Tapi kita harus ingat akhirat, teman-teman ya. Ingat ya, jangan mati-matian mengejar hal yang gak dibawa mati. Asik. Gimana? Bagus gak hasilnya? Tulis kolom komentar. Nah, sekarang mari kita coba nih untuk perekaman di 8K 24 frame per second. Kita lihat ya bagaimana detailnya dia. Wih, dia langsung detail. Oke, fokusnya juga cukup cepat ya, aman ya. Ini di 8K di 24 frame per second. Autofokusnya cakep. Nah, sementara ini untuk 4K di 60 frame per second ini cakep nih, stabil banget. Gua suka nih 4K-nya ya. Coba kita lihat nih. Fokus terus. Oke, fokusnya juga cepet ya. 4K di 60 frame per second, cakep juga ini nih. Tuh, bagus banget. 4K 60 frame per second. Oke, sementara ini untuk Full HD 60 frame per second. Mari kita lihat lagi. Fokusnya cepet juga ya. Waduh, cakep, ini udah bagus banget tuh. Full HD 60 frame per second juga udah stabil banget ya, karena udah punya fitur Adaptive Stabilization. Sebenarnya kalau pengen stabil banget, gampang banget ya, tinggal aktifkan aja fitur Hyper Steady. Dijamin lari aja udah bakalan cepet banget. Ini Full HD di 60 frame per second. Oke, sementara nih, ini adalah perekaman video menggunakan kamera ultra wide angle yang bisa merekam mentok di Full HD 60 frame per second. Coba kita lihat fokusnya. Ya, sayangnya fokusnya ultra wide ini tuh masih fix fokus ya, jadi belum autofocus. Jadi emang agak susah tuh ya tuh kan. Tapi at least ini HP ini tuh udah bisa merekam Full HD 60 frame per second dengan kamera ultra wide angle. Wah, cakep nih. Jadi lebih luas ya pandangannya ya. Nih, sekarang kita coba untuk ultra wide, tapi ini di kualitas 4K ya. Dan fokusnya nggak bisa nih ya. Jadi ini tuh masih fix fokus ya. Tapi ini udah ultra wide 4K di 30 frame per second. Cakep. Sekarang mari kita coba lari ya. Ini Full HD 60 frame per second tanpa mengaktifkan fitur stabilization. Oke, kita lari aja ya, handheld ya. Sekarang kita coba lari ya. Ini Full HD 60 frame per second tapi menggunakan fitur Hyper Steady. Let's go. Oke, sementara ini untuk kamera depannya Full HD 30 frame per second di kondisi low light, dan teman-teman bisa ngeliat sendiri noise-nya cukup banyak ya. Ini kalau gua lihat di HP-nya nih kelihatan banget noise-nya cukup banyak tuh. Sal, ya kan mengalami penurunan kualitas ya. Tuh, ini untuk low light ya seperti ini. Tapi balik lagi lah ya, ini tuh bukanlah smartphone yang bagus di kameranya. Ini smartphone gaming. Performanya yang cakep. Sementara nih, ini untuk kamera belakangnya Full HD di 60 frame per second ya, di kondisi low light seperti ini. Oke, ya seperti inilah ya kondisi low lightnya. Oh, ini bisa kita zoom sampai 4 kali zoom. Langsung bisa ultra wide. Aduh, ya kalau untuk low light udah lah ya, susah juga ya.
Oke, baik. Kemudian nih, untuk baterainya, walaupun sekarang kapasitas baterainya ini tuh turun ya dari seri sebelumnya, tapi untuk keawetannya masih bisa diandalkan. Misal nih, gue pakai nonton TikTok setengah jam, baterainya ini tuh cuma turun 2% aja. Tapi kalau gue coba main game PUBG 20 menitan, baterainya ini tuh turun 6% dengan suhu 46 derajat. Overall, kalau gue pakai aktivitas harian tanpa gaming, baterainya ini tuh bisa awet sampai seharian ya. Tapi kalau ngomongin panas nih, pasti ada yang nanya kan, Bang, panas gak bang? Nih, gue pernah pakai HP ini tuh buat ziarah ya. Ziarah tuh berarti ke makam gitu ya. Siang-siang, tanpa dimainin, tanpa diapa-apain, gue cuma buka Al-Quran aja, itu panasnya minta ampun. Jadi mungkin karena materialnya materialnya ini tuh menggunakan metal dan digabungkan dengan glass, mungkin menyerap panasnya jadi cepet kali ya gitu ya. Selain cepat menghantarkan panas, cepat juga menyerap panas kali gitu ya. Jadi panas banget ini pas di makam, HP ini tuh buset panas banget gua pegangnya. Entahlah itu kalau misalnya gua ukur mungkin tembus sampai 50-an juga, kayaknya harusnya tembus ya. Tapi jujur kembali ke dinginnya juga cepet sih kalau misalnya kita udah ke kondisi yang cukup dingin. Jadi buat gua pribadi ya memang harus memaklumi kali ya. Wajar sih ya kalau HP flagship yang dari kaca, dari frame-nya ini tuh yang dari frame-nya ini tuh aluminium, wajar aja biasanya sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih yang pengalamannya beda gitu kayak gua? Terus kolom komentar. Oke, baik. Kesimpulannya, smartphone ini buat gua tetap menjadi smartphone gaming terbaik. Selain speknya yang paling kencang, setidaknya sampai video ini dibuat ya, fitur dan aksesorisnya juga menurut gue belum ada yang bisa menyaingi HP ini. Jadi jelas ya, kalau nyari HP yang beneran gaming, jelas ROG Phone 8 series. Tapi ada juga nih hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian beli ya. Pertama nih, suhunya ini memang cukup panas ya, bisa tembus 50-an kalau kita pakai gaming terus-terusan ya. Jadi memang baiknya pakai cooler ya, biar suhunya lebih stabil lah, lebih turun gitu ya. Kemudian desainnya nih, sekarang tuh nggak begitu gaming banget nih, speakernya juga udah nggak menghadap ke depan. Dan buat gue ini kurang greget aja gitu, kurang berasa gitu ya. Dan walaupun HP ini tuh punya dimensi dan tebal yang lebih ringkas dari seri sebelumnya, dari ROG Phone 7, tapi menurut gue HP ini tuh masih punya bobot yang cukup berat. Kadang ngetik lama-lama pakai HP ini nih, pas satu tangan ini nih, aduh kadang nggak nyaman ya. Cukup berasa emang ini beratnya. Nggak tahu kenapa ya, lumayan pegel gitu ya. Dan satu lagi nih, kameranya ya, perlu diingat ya teman-teman, HP ini tuh HP gaming, jadi harap maklum kalau kualitas kameranya nggak sebagus HP flagship. Walaupun harganya ya harga-harga flagship gitu ya. Tapi teman-teman harus memakluminya karena ini adalah HP gaming, terutama bagian kamera depannya yang masih 30 frame per second. Oke, paling itu aja kali ya untuk review Asus ROG Phone 8 ini. Semoga bermanfaat reviewnya. Terus kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung aja tulis kolom komentar atau bisa DM gua di @rizwanzon. Oke, gua pamit. Itu saja dan bye.